ketika akan menjalani operasi besar, maka seorang pasien biasanya akan diwajibkan berpuasa atau dilarang makan dan minum apapun selama 6-12 jam sebelum operasi dimulai. Karena hal ini adalah hal yang lumrah, banyak pasien yang tidak mempertanyakan lagi dan percaya bahwa saran dokter adalah yang terbaik. Namun pasti dong ada rasa penasaran yang muncul. Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa ketika akan menjalani operasi besar? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Pada saat menjalani operasi, terdapat dua tindakan utama yang akan mempengaruhi tubuh pasien. Pertama, tindakan pembiusan atau anestesi yang dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit dan membuat pasien menurun kesadarannya, sehingga mereka tidak sadar apa yang terjadi di ruang operasi. Dan yang kedua adalah tindakan pembedahan itu sendiri, untuk mengupayakan menghilangkan penyebab pasien berobat ke rumah sakit. Puasa yang dilakukan sebelum operasi itu berkaitan erat dengan tindakan yang pertama, yaitu tindakan pembiusan. Secara umum, sebenarnya ada dua teknik pembiusan yang sering dilakukan. Untuk operasi kecil seperti menjahit luka sangat kecelakaan, maka dokter akan melakukan bius lokal hanya pada sekitar area tindakan dan pasien biasanya tidak perlu puasa terlebih dahulu kalau luka tersebut tidak dapat menyebabkan keadaan gawat darurat. Sedangkan pada operasi besar, dokter akan melakukan bius umum yang membuat pasien akan tidak sadar penuh. Pada tindakan operasi besar inilah pasien dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kondisi tubuh tidak sadar setelah dilakukan pembiusan umum, refleks tubuh juga akan menghilang, termasuk refleks batuk dan refleks menelan. Kalau saat kita sadar nih, ketika ada sesuatu masuk ke dalam kerongkongan, maka tubuh akan membatukannya atau menelannya, sehingga sesuatu itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Sedangkan saat dalam keadaan bius total, refleks ini menghilang. Pasien dalam posisi tidak sadar. Dan kalau tidak puasa, maka dalam lambungnya kemungkinan terdapat makanan atau minuman yang baru dimakan tadi. Hal ini bisa membuat pasien muntah saat berada dalam pengaruh obat bius. Muntahan tersebut akan naik ke tenggorokan dan karena refleks menelan atau batuk pasien tidak ada, sebagian makanan bisa masuk ke dalam paru-paru atau yang disebut dengan aspirasi paru. Nah, di sini letak bahayanya. Makanan yang dimuntahkan biasanya tercampur dengan asam lambung yang sangat asam. Keasaman dari asam lambung yang masuk ke cabang tenggorokan bisa menyebabkan iritasi dan kematian sel atau jaringan sekitar. Jadi, kalau cairan ini masuk ke dalam paru, maka akan juga melukai jaringan paru-paru. Sehingga dapat muncul gejala yang mengakibatkan sesak napas, detak jantung meningkat, gangguan peredaran oksigen, dan kondisi lain yang resikonya sangat besar ketika pasien sedang dioperasi. Dalam dunia medis, masuknya isi lambung ke dalam paru-paru disebut dengan sindroma Mendelssohn. Kesimpulannya, pasien dianjurkan puasa sebelum operasi untuk mencegah masuknya isi lambung ke dalam paru-paru saat operasi sedang berlangsung. Lalu, kapan pasien boleh makan setelah dilakukan operasi? Setelah menjalani operasi, pasien yang belum menerima asupan makanan atau minuman biasanya akan merasa haus dan juga lapar. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pasien boleh mengkonsumsi apapun. Yang pertama, tentu saja pasien harus sudah sadar penuh. Kemudian kita pastikan bahwa tanda-tanda vital pada pasien, baik itu tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, dan suhu dalam batas normal. Yang ketiga, pasien harus dapat mengikuti perintah dengan baik seperti menelan ludah, batuk, mengeluarkan lidah, dan menarik nafas secara dalam. Jika beberapa syarat ini terpenuhi dan operasi bukanlah di daerah usus, maka biasanya 2-3 jam setelah operasi selesai, dokter sudah memperbolehkan pasien mulai diberikan asupan dengan didahului pemberian air hangat terlebih dahulu. Kemudian kalau perkembangan dan refleks menelannya dinilai cukup baik, maka dapat dilanjutkan dengan konsistensi yang lebih padat secara bertahap. Namun jika operasi berhubungan dengan organ-organ pencernaan, maka terdapat kekhususan untuk pemberian makanan setelah operasi. Tergantung kelainan yang ditemukan, nantinya dokter bedah dan dokter anestesi akan berdiskusi tentang pola makan dan diet pada pasien ini. Nah, sekarang sudah terjawab dong pertanyaan kenapa pasien harus berpuasa sebelum menjalani tindakan operasi. Semoga videonya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.